Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mayaza, mahasiswi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maksud saya membuat video ini tidak lain yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Di mana dalam video ini saya akan menceritakan satu tokoh Islam yang beliau ini begitu Masya Allah sekali. Beliau ialah termasuk seseorang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, Masya Allah. Siapa dia, teman-teman? Ya, dia ialah Bilal bin Rabah. Lalu bagaimana kisah semasa hidupnya? Ini dia kisahnya. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu tentang biografi Bilal bin Rabah. Jadi, Bilal bin Rabah ialah seorang anak laki-laki dari ayahnya yang bernama Rabah dan ibunya yang bernama Hamamah, yakni seorang budak wanita yang memiliki kulit hitam. Maka dari itu sebagian orang memanggil Bilal bin Rabah ialah dengan sebutan Ibnu Sauda yang berarti putra wanita hitam. Bilal bin Rabah sendiri dilahirkan pada sekitar 43 tahun sebelum Hijriah atau setara dengan tahun 578 Masehi di kota As-Sara. Beliau ini digambarkan dengan sosok pria yang berkulit hitam, memiliki tubuh langsing nan tinggi, serta memiliki rambut yang sedikit ikal nan lebat. Beliau ini dibesarkan bukan dari keluarga bangsawan, teman-teman, melainkan beliau ini dibesarkan dari seorang budak yang dimiliki oleh keluarga Abdudar di Ummul Qura di kota Mekah. Namun, setelah ayahnya beliau meninggal, beliau pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yaitu salah satu tokoh penting dari kaum Quraisy, yang mana pada akhirnya beliau pun dimerdekakan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Lantas, bagaimana kehidupan selanjutnya setelah Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ini dia kelanjutannya. Jadi teman-teman, pada awalnya Bilal bin Rabah ini tidak memeluk agama Islam, sama halnya seperti kebanyakan orang-orang Arab pada saat itu. Ia selalu mendengar percakapan antara tuan dengan sahabatnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tuannya tersebut selalu mengutarakan kejelekan serta mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun teman-teman, tidak hanya itu yang didengar oleh Bilal bin Rabah, akan tetapi ia juga mendengar tentang kejujuran serta kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada suatu hari Bilal pun menemui cahaya kebenaran dalam jiwanya. Setelah Bilal menemui cahaya kebenaran dalam jiwanya, Bilal langsung mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari situlah hati Bilal langsung memeluk agama Islam. Setelah Bilal memeluk agama Islam dan kerap kali beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Bilal senantiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun teman-teman, hari demi hari
kabar Bilal memeluk agama Islam ini terdengar oleh tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Yang mana kabar tersebut membuat Umayyah bin Khalaf ini marah, dan sehingga Umayyah bin Khalaf tidak segan-segan menyiksa Bilal bin Rabah tersebut. Begitu banyak kisah yang menceritakan bagaimana Bilal bin Rabah tersebut disiksa oleh tuannya. Mulai dari tangan dan kakinya dibelenggu, kemudian Bilal bin Rabah diseret ke padang pasir untuk dijemur di sana. Tidak hanya dijemur teman-teman, Bilal juga dijatuhi batu yang besar dan ditimpa besi yang panas di dadanya. Astagfirullahaladzim, sungguh kejam sekali ya teman-teman Umayyah ini. Setiap kali beliau disiksa, beliau seraya berkata Ahad, 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 yang berarti Tuhan yang Esa. Hati beliau selalu beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan tersebut bukan semakin meringankan hukumannya teman-teman, akan tetapi semakin memberatkan hukumannya, yang mana sampai Umayyah berkata kepada Bilal, ikutilah perkataanku, sembahlah Lata dan Uzza tersebut. Namun apa teman-teman yang dikatakan Bilal? Apakah Bilal mengikutinya? Tentu saja tidak teman-teman. Beliau berkata, lidahku tidak bisa mengatakan itu. Setelah berhari-hari Bilal disiksa oleh tuannya tersebut, kabar penyiksaan Bilal ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengirimkan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, untuk memerdekakannya. Proses Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah ini memakan waktu yang cukup lama, karena Umayyah ini sangat sulit sekali melepaskan Bilal. Namun pada akhirnya Bilal pun dilepaskan oleh Umayyah bin Khalaf ini, karena Umayyah sangat menyukai harta yang ditawarkan oleh Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal bin Rabah ini, dan Umayyah pun yakin Bilal bin Rabah pun tidak akan melepaskan agama yang dianutnya tersebut. Kemudian setelah Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terdekat, karena Bilal pun dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bendahara, yang mana Bilal bin Rabah banyak menghabiskan waktunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Bilal bin Rabah pun dihormati oleh para sahabat layaknya para sahabat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah, Bilal pun turut ikut serta mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana beliau diangkat sebagai muadzin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun turut ikut serta dalam peperangan. Beliau banyak memainkan peran penting dalam peperangan tersebut, sehingga beliau rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Islam. Lalu bagaimana kisah Bilal bin Rabah bisa diangkat sebagai muadzin pertama dalam Islam? Begini kelanjutan kisahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai membangun Masjid Nabawi dan hukum syariat azan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjuk Bilal untuk yang pertama kali mengumandangkan azan.
Dalam sejarah Islam ada 4 kemungkinan mengapa Bilal dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muadzin pertama dalam Islam. Yang pertama ialah beliau memiliki suara yang lantang dan merdu. Yang kedua, Bilal ini selalu menghayati kalimat-kalimat azan. Yang ketiga, Bilal selalu tepat waktu. Bilal memiliki kedisiplinan yang sangat baik. Yang terakhir, Bilal juga memiliki keberanian untuk memandangkan azan tersebut, sehingga beliau dijuluki muadzin ar-rasul. Nah, teman-teman, biasanya setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, Bilal selalu berdiri di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seraya berkata, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah," yang berarti marilah menunaikan sholat. Lalu ketika Bilal bin Rabah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari rumahnya, Bilal pun segera melantunkan iqomah yang berarti sholat akan segera dilaksanakan. Selain itu ada juga kisah tentang Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Kapan teman-teman? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menaklukkan Fathu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan di depan pasukan hijaunya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ditemani oleh ketiga sahabatnya, yaitu Utsman bin Tolhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyuruh Bilal untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Nah, teman-teman, karena Bilal bin Rabah ini ialah sosok seseorang yang memiliki jiwa kedisiplinan yang baik, tanpa menunggu perintah selanjutnya, Bilal pun langsung beranjak menaiki atap Makkah dan mengumandangkan azannya. Bilal pun mengumandangkan azannya dengan senang hati dan dengan suara yang lantang dan jelas. Sampai ribuan orang yang mendengarnya ikut serta mengikuti lantunan azan tersebut. Selanjutnya, saya akan menceritakan bagaimana bisa Bilal bin Rabah ini menjadi sosok seseorang yang dirindukan oleh surga. Nah, jadi teman-teman, ada satu hadis yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memanggil Bilal di depan para sahabatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan dalam mimpi, aku dimasukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga tersebut aku mendengar suara terompah. Yang mana aku bertanya kepada malaikat, suara terompah siapakah itu wahai malaikat?" Dan malaikat pun menjawab, "Bilal bin Rabah." Nah, dari mimpi tersebut para ulama telah meyakinkan bahwasannya Bilal tersebut ialah memang sosok seseorang yang dirindukan oleh surga. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kembali kepada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya apa perbuatan baik yang telah engkau lakukan dalam Islam sehingga aku telah diperlihatkan terlebih dahulu engkau berada di surga?" Dan Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah melakukan perbuatan yang menurutku memiliki pahala yang besar, melainkan aku tidak pernah
berwudu di malam hari dan siang hari untuk melakukan sholat yang diwajibkan bagiku. Jadi teman-teman, setiap kali Bilal bin Rabah ini selesai berwudu, Bilal bin Rabah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudu, yakni yang 2 rakaat tersebut. Bilal selalu melaksanakan itu, tidak pernah. Dan dari sebagian ulama pun mengatakan Bilal bin Rabah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu ini sebelum ada perintah untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan Bilal pun setiap kali ia tidak memiliki wudhu, beliau langsung mengambil wudhu lagi. Jadi Bilal bin Rabah ini termasuk seseorang yang mendawami wudhu. Dan selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih hidup, Bilal senantiasa menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang menggantikannya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, bahwasannya kemuliaan Bilal bin Rabah tersebut bukan hanya dari keimanannya dan ketakwaannya, akan tetapi dari kesuciannya juga, yang mana beliau ini patut untuk menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Namun teman-teman, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal pun masih senantiasa untuk mengumandangkan azan. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenazahnya masih dibungkus dengan kain kafan. Dan ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, tepat pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal pun menangis. Beliau tidak kuat lagi untuk mengangkat suaranya tersebut karena beliau begitu sangat terpukul ditinggal oleh orang yang sangat ia cintai. Pada saat itu juga tangisan Bilal bin Rabah ini seperti diperintah, seperti dikomando teman-teman. Seruan tangisan Bilal ini langsung saja diikuti oleh orang-orang yang ikut hadir pada saat itu. Nah, dan ada dalam satu buku yang berjudul Min Hayati Suwar, di mana buku tersebut menceritakan tentang para sahabat Rasulullah. Dan di dalam buku tersebut mengatakan setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah tersebut tidak pernah tidak pernah kuat lagi untuk mengumandangkan azan sampai akhir, karena setiap kali Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun turut menangis karena beliau selalu mengingat akan orang yang dicintainya tersebut. Dan pada akhirnya Bilal pun menemui Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada saat itu Abu Bakar menjadi pemimpin bagi umat Islam pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mendatangkan Abu Bakar ini agar Abu Bakar memperkenankan Bilal bin Rabah untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Dan pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui permintaan Bilal tersebut. Kemudian ada juga yang menceritakan Bilal kembali mengumandangkan azan ketika Umar bin Khattab mendatangi Bilal bin Rabah ini di Damaskus. Namun lagi-lagi Bilal bin Rabah tidak kuat untuk mengumandangkan azan sampai akhir. Bilal kerap menangis ketika Bilal mengumandangkan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kini muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus dan dimakamkan di sana. Namun ada riwayat lain yang mengatakan Bilal bin Rabah tersebut wafat di Halb. Dan semasa hidupnya, Bilal bin Rabah tersebut telah meriwayatkan 44 hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itu tadi ialah kisah perjalanan Bilal bin Rabah semasa hidupnya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.